Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang cacat kristal. Langsung saja kita mulai penjelasannya. Oke, sebelum saya jelaskan tentang jenis-jenis cacat kristal, kita mulai dulu materinya dari kristalisasi, karena cacat kristal yang terbentuk itu berawal dari proses kristalisasi. Nah, kristalisasi sendiri itu adalah proses pembentukan kristal atau proses pembekuan di mana dari fasa cair menjadi fasa padat. Kita bayangkan dalam proses pembuatan logam gitu, itu dimulai dari fasa cair, artinya logam itu dicairkan begitu, nanti kemudian akan memadat. Nah, proses kristalisasi itu adalah proses dari cair menjadi padat. Nah, kristalisasi sendiri itu terjadi ada 2 tahap. Yang pertama yaitu pembentukan inti atau pengintian, atau dalam istilah lain itu disebut nucleation. Jadi pembuatan inti. Yang kedua yakni tahap pertumbuhan kristal atau disebut crystal growth. Nah, 2 proses inilah yang terjadi saat proses kristalisasi berlangsung. Nah, kemudian dalam keadaan cair, atom-atom itu tidak memiliki susunan yang teratur. Nah, pada temperatur yang tinggi itu juga menjadi energi yang cukup untuk atom, sehingga dia akan mudah bergerak dan dia tidak akan memiliki tempat atau berikatan dengan siapapun. Artinya dengan suhu yang tinggi itu dia akan mendapatkan energi si atom-atom itu. Nah, energi itu akan membuat si atom akan selalu bergerak dan dia tidak berikatan dengan atom-atom yang lain. Nah, dalam proses kristalisasi itu kan dari cair menjadi padat. Nah, cair menjadi padat itu tentunya adalah ada penurunan suhu di situ. Nah, ketika suhu itu turun, maka energi yang ada atau energi yang diberikan yang ada di atom itu juga akan ikut turun atau semakin rendah. Nah, dengan semakin turunnya energi panas tadi itu, maka atom juga akan semakin tidak punya energi dan dia akan semakin sulit untuk bergerak. Nah, karena dia semakin sulit untuk bergerak, maka dia akan mencari atau mengatur kedudukannya. Dalam hal ini itu kedudukan atom, dia akan mencari pasangan atau mencari gandengannya yang menurut si atom itu dia akan stabil begitu. Dengan turunnya temperatur, maka energi atom semakin rendah dan semakin sulit bergerak. Dari situ akan mulai atom-atom itu mencari atau mengatur kedudukannya terhadap atom yang lain, atau di situ dikatakan mulai membentuk lattice gitu ya. Nah, ini terjadi pada tempat yang relatif lebih dingin di mana sekelompok atom menyusun diri dan membentuk inti kristal. Jadi, karena energinya sudah menurun, maka si atom ini kan pergerakannya akan terbatas begitu. Nah, dalam proses menurunnya energi itu, maka si atom itu akan mencari atau mengatur posisi dia maupun mengatur kedudukannya dia agar bisa bergandengan dengan atom-atom yang lain, sehingga dari situ akan terbentuklah space lattice-nya begitu. Nah, berikutnya inti-inti akan menjadi pusat dari proses kristalisasi selanjutnya. Jadi maksudnya adalah, jadi di tahap kristalisasi tadi itu ada 2 kan. Yang pertama adalah nukleasi atau terbentuknya nuklei atau inti. Nah, inti itulah yang menjadi awal proses terjadinya kristalisasi. Nah, sekali lagi dengan makin turunnya temperatur itu, maka makin banyak atom yang akan ikut
bergabung dengan inti yang sudah ada dan itu menjadi inti baru gitu. Maksudnya adalah ketika energi itu mulai hilang atau panasnya mulai hilang, maka akan terbentuk inti sesuai dengan tahapan kristalisasi tadi. Nah, inti itu tadi akan menjadi awalan proses pembekuan. Nah, semakin turunnya temperatur itu, maka si inti tadi itu akan menjadi pusat begitu ya, menjadi pusat dan atom-atom lain itu akan bergandengan membeku berdasarkan di intinya tadi itu. Ya, itu dijelaskan juga di poin berikutnya itu bahwa inti itu akan tumbuh dengan menarik atom-atom yang lain gitu. Artinya dengan turunnya suhu tadi itu energinya dia semakin rendah begitu ya, maka atom-atom itu akan bergandengan. Nah, inti tadi itulah atau nuklei tadi itulah yang menjadi awal dan dia akan mencari atau menarik atom-atom lain untuk menjadi lattice begitu ya. Nah, sehingga struktur kristal atau bentuk dari lattice-nya sendiri itu akan terjadi. Nah, di gambar ini dijelaskan bahwa jadi yang gambar sebelah kiri itu ada di situ digambarkan ada lingkaran begitu, itu ada liquid kemudian ada titik-titik kecil gitu. Nah, titik kecil itulah yang disebut dengan nuklei atau inti. Nah, kemudian dengan proses penurunan suhu, energinya semakin hilang, semakin rendah begitu, maka nuklei yang kecil tadi itu akan bertumbuh menjadi lebih besar lagi dan hingga nantinya akan menjadi padatan yang sempurna begitu. Nah, ini penjelasan masih berkaitan dengan yang tadi bahwa pertumbuhan nuklei tadi itu berlangsung dari tempat yang lebih dingin menuju tempat yang lebih panas atau suhunya lebih tinggi. Memang nuklei tadi itu berawal dari pembekuan yang lebih dahulu begitu. Nah, sehingga di daerah itu atau di tempat nuklei itulah tempat yang lebih dingin, kemudian dia akan merambat menjalar menarik atom-atom yang lain dan itu menuju ke tempat yang lebih panas. Nah, pertumbuhan yang terjadi itu tidak bergerak lurus saja tetapi mulai membentuk cabang-cabang dan ranting-ranting. Struktur ini disebut dendritik. Jadi dendritik itu ya pertumbuhan dari nuklei tadi itu dia membentuk cabang-cabang seperti itu dan nantinya dia akan membesar hingga antara nuklei yang satu, nuklei yang lain itu saling membesar begitu atau terjadi pertumbuhan butiran begitu sehingga nanti dia akan ketemu antara dendrit satu dengan dendrit yang lain. Nah, itu dijelaskan pada poin yang ketiga itu bahwa dendrit itu akan terus tumbuh begitu ke segala arah dan nantinya dia akan saling bertemu begitu sehingga nanti terjadilah padatan dengan sempurna. Kemudian pertemuan satu dendrit kristal dengan yang lainnya itu dinamakan dengan batas butir atau disebut grain boundary. Nah, grain boundary itulah yang membatasi antara satu kristal dengan kristal yang lain. Jadi ada nuklei satu, misalkan ada nuklei yang lain, maka itu nanti akan bertumbuh menjadi butiran atau menjadi kristal kalau kita lihat lebih jauh, lebih kecil gitu ya. Kemudian nanti dia akan bertemu antara pertumbuhan kristal yang satu dengan yang lain. Nah, pertemuan itulah yang dinamakan batas butir. Nah, batas butir itu tempat di mana terdapat ketidakteraturan susunan atom. Ya, di samping juga biasanya mengandung unsur-unsur ikutan atau impurities atau pengotor yang lebih banyak. Jadi memang karena membekunya itu terakhir, kadangkala si batas butir itu atau grain boundary itu dia banyak sekali cacat maupun unsur-unsur pengotor lainnya begitu. Nah, berikutnya kita mulai dari
cacat kristal sendiri, materi utama kita. Jadi kristal itu ya seperti yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya gitu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa kristal itu tidak pernah sempurna. Jadi selalu ada defect. Defect itu ya boleh dikatakan cacat atau ketidaksempurnaan begitu ya. Nah, itu diungkapkan juga atau kita analogikan juga seperti manusia, bahwa kristal itu seperti orang atau seperti manusia begitu ya, bahwa tidak ada yang sempurna atau selalu ada kekurangan di situ, tetapi selalu atau gunakanlah kekurangan itu sebagai hal yang yang tertarik atau sebagai keunggulan, kira-kira begitu. Ya, itu ungkapan kristal gitu ya, atau ungkapan bahwa kristal itu ya miriplah dengan manusia begitu, bahwa tidak ada yang sempurna dan ketidaksempurnaan itu dijadikanlah sebagai keunggulan, kira-kira begitulah gitu ya. Nah, kemudian ada gambar di situ, ada dua gambar, ada gambar sebelah kiri itu dikatakan single kristal yang sempurna. Artinya susunan kristalnya itu teratur, rapi begitu ya, semuanya tersusun atau tertata sesuai dengan kaidah kemarin yang sudah kita pelajari tentang susunan kristal begitu. Nah, yang kanan itu adalah model polikristal yang sangat banyak cacatnya. Nah, masalahnya dalam proses pembuatan entah material, entah apapun itu akan selalu ada defect gitu ya. Jadi sekali lagi tidak ada yang sempurna. Nah, untuk membuat single kristal sendiri itu hampir tidak mungkin atau sangat sulit, karena kita mengkondisikannya itu sangat sulit gitu ya. Mulai dari suhunya harus diatur sedemikian rupa, bagaimana juga tidak ada unsur pengotor di situ dan lain sebagainya, sehingga dalam proses pembuatan material terutama logam itu ya pastilah dia akan membentuk polikristal gitu. Tidak mungkin dia akan menjadi single kristal. Nah, kemudian cacat kristal. Jadi cacat kristal itu ya ketidaksempurnaan susunan atom sebenarnya. Kita sudah mempelajari di bab sebelumnya itu bahwa ada macam-macam kristal atau lattice, itu sudah kita tahu gitu ya. Nah, kristal yang ada di dalam material sesungguhnya yang akan kita jumpai itu adalah pasti ada ketidaksempurnaan begitu. Ya. Nah, itu terjadi saat proses pembekuan. Ya, paling banyak di situ. Atau proses pembekuan itulah yang menyebabkan adanya cacat kristal. Meskipun juga bisa disebabkan oleh mekanis, tetapi dalam hal ini, dalam aspek panas itu sebenarnya dalam proses pembuatannya ya, pembuatan material itu panaslah yang menjadi panas yang proses pembekuan, berarti kan pembekuan itulah yang menjadi penyebab adanya cacat-cacat kristal. Nah, jenis dari cacat kristal sendiri itu ada 4, yakni ada cacat titik gitu ya, atau point defect, kemudian ada cacat garis atau line defect, kemudian ada cacat bidang atau interfacial defect gitu ya, kemudian ada cacat ruang atau bulk defect gitu ya. Nah, di situ ada gambar beberapa jenis cacat pada kristal gitu ya. Bisa Anda lihat itu ada vakansi, ada dislocation gitu ya, ada precipitate, ada di situ juga ada grain boundary. Ya, seperti itulah contoh ya, nanti akan dijelaskan lebih jauh di materi di slide berikutnya. Oke, kita mulai cacat yang pertama. Yang pertama dari cacat kristal itu adalah cacat titik. Ya, cacat titik itu berupa kekosongan yang terjadi tidak terisinya suatu posisi atom dalam lattice. Ya, atau juga terjadi karena salah tempat.
Ya, posisi yang seharusnya kosong ternyata ditempati atom yang lain gitu ya, atau intersisial istilahnya. Bisa juga atom asing yang menggantikan tempat atom yang seharusnya atau disebut substitusi begitu. Nah, cacat ini akan menimbulkan tegangan pada lattice ya, karena di situ ada kosong, entah itu nanti ada diisi oleh atom lain gitu ya, itu kan merupakan cacat titik. Itu akan menyebabkan tegangan di situ. Nah, kekosongan itu akan menyebabkan atom di sekitarnya juga tertarik mendekat. Jadi karena ada kekosongan misalkan, maka atom-atom yang lain itu juga akan mendekat. Ya, mendekat itu juga merupakan adanya tegangan, kira-kira begitu. Nah, kemudian intersisi akan menyebabkan atom di sekitarnya terdorong saling menjauhi gitu ya. Kemudian jika substitusi, maka atom pengganti yang lebih besar atom di sekitarnya itu terdorong menjauh, dan bila kecil itu akan tertarik mendekat. Nah, cacat titik tadi itu ada salah satunya itu adalah ada impurities gitu ya, atau pengotor atau ketidakmurnian. Jadi ada dua mekanisme impurities itu, yakni ada substitusi dan interstisi. Nah, substitusi itu terjadi bila atom yang menggantikan atom penyusun bahannya itu memiliki ukuran atom yang relatif sama gitu, tidak berubah, maka itu dia akan terjadi substitusi begitu. Nah, kalau intersisi itu dia akan terjadi bila ukuran atom asing yang masuk ke dalam penyusun bahan utamanya itu memiliki ukuran yang lebih kecil dari bahan penyusun utamanya, atau menyisip lah, kira-kira begitu. Nah, di situ ada gambar, ada gambar substitutional impurities atom, di situ juga ada gambar interstitial impurities atom. Jadi untuk yang substitusi itu dia memang memiliki syarat diameter atomnya itu relatif sama, atau ukuran dari atomnya itu relatif sama, sedangkan untuk interstisial itu dia memiliki ukuran yang berbeda sehingga dia dikatakan nyelip begitu. Nah, ini penggambaran dari beberapa cacat titik gitu ya. Di situ ada nomor 1 di gambar itu ya, ada vakansi ya, atau ada kekosongan begitu. Kemudian yang nomor 2 itu ada self interstitial. Jadi interstitial sekali lagi dia adalah nyelip gitu ya, nyelip di sela-sela susunan kristalnya itu, susunan lattice-nya itu dia nyelip. Nah, nyelipnya itu dinamakan intersisi. Nah, di nomor 2 itu dia adalah self interstitial, artinya yang nyelip itu sebenarnya adalah atomnya sendiri, tapi dia tidak masuk di dalam susunan, atau dia hanya satu atom itu dia nyelip di sela-sela susunan lattice-nya itu begitu ya. Kemudian yang nomor 3 itu ada interstitial impurities ya. Ya, interstitial yang nyelip itu dia pengotor unsur lain, bukan penyusunnya kan gitu. Kalau kita lihat di sini kan digambarkan gambar atomnya ini susunannya adalah warna hijau-hijau begitu. Nah, nomor 3 itu dia warna biru dan ukurannya kecil. Maka itu adalah pengotor sebenarnya, dan dia nyelip di situ, maka dinamakan intersisi kan gitu. Nah, kemudian nomor 4 dan 5 itu adalah substitutional impurities. Jadi atom lain itu masuk ke situ. Nah, atom lain masuk ke dalam susunan lattice dari bahan utamanya ini. Katakanlah di sini ada hijau-hijau begitu. Kemudian ada nomor 4 dan 5 itu dia atom lain atau unsur lain yang masuk ke dalam susunan kristal dari material penyusunnya itu. Ya, sehingga di situ ada nomor 5 itu dia masuk substitusinya itu dia lebih ukuran lebih besar, kemudian di nomor 4 itu dia lebih kecil gitu. Nah, dari cacat titik itu sebenarnya yang paling banyak atau paling umum terjadi itu adalah sebenarnya yang kekosongan itu, yang nomor 1. Jadi dia ada susunan atom begitu, tiba-tiba di nomor 1 itu ada satu atom yang hilang atau tidak terisi begitu. Nah, itu dinamakan vakansi. Nah, biasanya dia kalau berada pada suhu yang tinggi, maka di situ akan sangat mudah
apa namanya, si atom itu untuk bergerak. Nah, Anda bayangkan misalkan dari proses pembekuan itu dari mencair menjadi padat, dari panasnya cukup tinggi tiba-tiba panasnya hilang, berarti kan belum sempat si atom-atom ini untuk mencari gandengan atau menempati tempat yang menurut dia stabil. Tiba-tiba sudah membeku gitu, maka dia akan banyak kekosongan-kekosongan yang terjadi ya gitu gitu kira-kira gambarannya. Nah, kemudian cacat yang berikutnya adalah cacat garis. Ya, jadi cacat garis itu menimbulkan distorsi pada lattice yang terpusat pada suatu garis. Jadi, kalau Anda lihat gambar yang bawah itu, sebelah kanan yang bawah itu ada susunan apa namanya lattice atau kristal begitu ya. Nah, kemudian dari susunan itu tiba-tiba ada terpotong. Ya, ada satu garis begitu yang dia tidak memiliki gandengannya atau tidak tidak terus gitu ya. Dia terputus di situ. Nah, itulah yang dinamakan atau penggambaran dari suatu cacat garis. Nah, cacat garis itu biasanya disebut dengan dislokasi. Ya, dislokasi. Jadi dislokasi sendiri itu bidang yang disisipkan di dalam kristal. Jadi ada bidang yang terputus. Ya, tidak memiliki apa namanya gandengan gitu sehingga dia terputus di situ. Ya, berhenti di garis dislokasi begitulah kira-kira. Nah, dislokasi sendiri itu ada dua macam. Ada edge dislocation dan screw dislocation. Jadi ada dua ya, ada edge, ada screw atau dapat juga dari kombinasi keduanya. Nah, penjelasan berikutnya dari cacat garis gitu ya. Jadi semua cacat dapat bergeser dalam suatu lattice baik karena pengaruh termodinamik maupun gaya mekanik. Jadi tadi sudah dijelaskan juga ya bahwa memang pada umumnya cacat-cacat yang terjadi itu dari proses panas atau termo gitu ya. Jadi panas itu merupakan energi. Nah, dari situ biasanya dia akan banyak cacat itu timbul dari proses itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga dari gaya mekanik gitu. Kemudian gerakan edge dislocation dimulai dari tepi kristal dengan terbentuknya dislocation line sebagai akibat dari gaya geser. Jadi awal dari edge dislocation itu adalah di tepi kristal. Jadi yang tadi itu dia tidak punya gandengan. Nah, dari situlah dia terjadi gerakan. Misalkan ada panas, maka itu nanti dapat bergerak dia. Nah, garis dislokasi tegak lurus terhadap arah gaya geser. Jadi misalkan ada gaya dari luar gitu, ada sumber energi dari luar gitu ya, maka dia nanti itu akan bergerak. Nah, garis dislokasinya itu tegak lurus terhadap arah gaya geser. Nah, gaya geser seterusnya akan mendorong garis dislokasi ini dari satu baris atom ke baris atom berikutnya. Jadi penjelasan ini adalah menjelaskan ketika ada terjadi dislokasi begitu terputus, ketika ada energi. Nah, dislokasi itu nantinya akan bisa bergerak gitu. Nah, bergeraknya itu dia intinya dia akan mendorong gitu ya dari garis dislokasi dari satu baris ke baris yang lain, kira-kira begitu. Nah, kemudian baris atom yang telah bergeser ini dikatakan telah mengalami slip. Ya, ketika dia sudah bergeser, maka dia akan slip gitu. Dan bidang tempat terjadinya pergeseran dinamakan slip plane. Jadi ketika dia sudah bergeser baris atomnya itu diistilahkan dengan slip gitu ya. Dan bidang tempat terjadinya pergeseran itu dinamakan slip plane. Nah, slip plane sendiri itu merupakan bidang yang padat atom, gitu ya, padat atom. Kemudian baris atom yang telah bergeser akan kembali berikatan dengan antar atom seperti semula, akan tetapi ikatan ini terjadi dengan baris atom yang berbeda. Jadi kalau kita gambarkan itu atomnya itu nanti dislokasinya itu nanti dia akan bergerak gitulah kira-kira. Itu bisa disebabkan oleh panas maupun secara mekanis, tapi umumnya adalah panas begitu. Ketika ada panas, sangat mungkin dislokasi yang putus tadi itu dia akan bergerak. Bergeraknya itu maka dia akan menggandeng
atom yang di sebelahnya. Begitu juga dia akan di sebelahnya akan menggandeng lagi di sebelahnya, dia akan seperti ada pergerakan begitu. Nah, ini ya contoh dari cacat garis yang edge dislocation tadi itu. Ya. Jadi di gambar atas yang kanan, yang kiri itu ada terputus begitu. Nah, ketika dia ada energi, maka sangat mungkin si yang putus tadi itu dia akan bergerak berikat menarik yang bagian bawah itu gitu ya, sehingga dia akan berikatan, sehingga dislokasinya tadi ini akan terus bergeser gitu, terus bergeser. Nah, energi panas itu mampu menggerakkan ini gitu maksudnya. Begitu pula mekanis bisa, tetapi sekali lagi umumnya akan panas yang bisa menyebabkan pergerakan dislokasi ini ya. Jadi dislokasi ini dia akan bergerak ya, kira-kira seperti ini penggambarannya gitu ya. Nah, kalau ini itu yang screw dislocation. Jadi kalau screw dislocation itu penggambarannya adalah dislokasi yang bentuknya itu nanti dia akan bergerak, atau kalau kita ikuti alur dislokasinya itu dia membentuk seperti ulir begitu. Nah, gambar yang bawah sebelah kanan itu, jadi dia gandengannya itu dia akan membentuk seperti ulir. Nah, itu penggambaran dari dislokasi yang bentuknya screw. Jadi pergerakan atau gandengan atomnya itu dia akan membentuk seperti screw. Nah, itu dislocation-nya itu membentuk seperti itu gitu ya. Sehingga dinamakan screw dislocation karena dia berbentuk seperti ulir gitu. Nah, cacat berikutnya yaitu cacat bidang. Nah, cacat bidang ini yang selalu terdapat pada kristal logam. Ya, selalu terdapat. Apa yang bisa kita lihat dari atau contohnya itu ya tadi bahwa ada grain boundary atau batas butir. Ya, batas butir itu penggambaran yang sangat nyata bahwa cacat bidang itu ada gitu ya. Cacat bidang itu ada. Nah, kemudian selalu terdapat distorsi pada batas butir, baik karena tegangan permukaan maupun karena interaksi dengan atom-atom dari kristal tetangganya. Jadi selalu ada distorsi gitu ya. Nanti arah butiran itu dia kan selalu tidak sama begitu. Nah, di situ akan menjadi distorsi gitu, atau tempat distorsi. Nah, setiap butir kristal memiliki orientasi yang berbeda satu sama lain. Nanti kita lihat gambarnya ya. Ada bahwa setiap butir kristal itu orientasinya itu berbeda-beda. Nah, arah orientasi itu berawal dari yang tadi, nuklei tadi itu, bahwa nuklei itu dari mana dan dia merambatnya atau membekunya itu ke arah mana. Nah, tentunya kan nuklei satu dengan nuklei yang lain itu tidak bisa kita prediksi atau tidak bisa kita tahu dia akan bergerak ke arah yang sama atau tidak. Pastinya tidak sama kan begitu. Maka dia nanti dari situ pergerakan kristalisasi yang berbeda, maka di situ akan memiliki orientasi yang berbeda pula begitu. Kemudian batas antara satu butir dengan butir yang lain akan terjadi ketidakteraturan, sama seperti yang penjelasan sebelumnya tadi itu, bahwa susunan atom atau susunan butirnya nanti itu dia tidak akan sama gitu ya. Arah orientasinya tidak akan sama. Nah, batas butir merupakan daerah yang penuh dengan dislokasi ya. Penuh dengan dislokasi. Ingat ya. Oleh karenanya, ia merupakan daerah yang penuh dengan tegangan. Jadi batas butir merupakan tempat yang menyimpan banyak energi sehingga banyak peristiwa transformasi dimulai dari batas butir. Nah, sekali lagi Anda bayangkan batas butir itu adalah pertemuan antara kalau dibayangkan ke proses pembekuan tadi ya, bahwa ada inti-inti begitu, dia akan mulai membeku, membekunya mulai membesar, kemudian pertemuan antara batas batas butir atau batas pembukuan itulah nanti daerah yang dinamakan grain boundary atau batas butir. Nah, batas butir dikatakan di sini bahwa dia menjadi penuh tegangan karena di situ banyak ditemui dislokasi, mungkin juga vakansi atau cacat-cacat las yang cacat-cacat kristal yang banyak di situ gitu ya. Dan peristiwa-peristiwa lain tentang metalurgi gitu ya, kalau kita bicara tentang metalurgi, tentang material logam gitu, itu akan terjadi berawal dari
batas butir gitu. Nah, ini contoh gambar ya dari cacat bidang yang terjadi. Jadi grain boundary atau batas butir, gambar yang sebelah kiri atas ada tulisan grain boundary seperti peta sungai di dalam peta itu merupakan batas butir. Nah, kalau kita lihat susunan kristalnya atau susunan atomnya, maka antara butir yang satu dengan butir yang lain itu pastilah tidak sama gitu. Nah, Anda lihat di situ di batas butir pasti banyak sekali cacat-cacat kristal, entah itu kekosongan, entah itu impurities gitu kan. Ya, entah itu dislokasi, di situ akan sangat banyak sekali cacat-cacat kristal yang terjadi sehingga di batas butir itu dikatakan tadi menjadi daerah yang banyak tegangan, dan peristiwa-peristiwa di dalam proses metalurgi itu seringkali terjadi di daerah batas butir. Bahkan terjadinya retak itu juga sangat mungkin terjadi di dalam batas butir. Jadi ketika misalkan ada retak gitu, itu juga sangat mungkin terjadi di batas butir gitu ya. Nah, itu ada contoh gambar yang di sebelah kanan itu merupakan contoh nyata dari sebuah material gitu ya. Mungkin bagi Anda semua masih belum pernah melihat material logam yang dilihat di mikroskop begitu. Nah, itu adalah salah satu contoh gambar begitu ya, bahwa ketika material logam itu dilihat dengan mikroskop maka bentuknya itu seperti itu. Nah, Anda lihat bentuk dari butirannya, dia tidak akan sama antara butir yang satu dengan butir yang lain. Begitu juga arah orientasinya, bentuknya nggak sama, gitu kan. Nah, itu akan menjadi ya dipengaruhi ya gitu ya, dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang ya sangat banyak gitu ya variasinya gitu ya. Ada mungkin materialnya terbuat dari apa, kemudian suhu saat pembekuannya seperti apa, lajunya kan gitu, dari panas sekali menjadi dingin sekali dengan cepat atau seperti apa, itu akan mempengaruhi itu gitu. Ya, di situ ada istilah grain boundary ya, ada istilah grain boundary itu adalah batas butir. Kemudian ada grain size ya, grain size itu adalah ukuran dari butirnya itu berapa gitu ya, ada yang besar, ada yang kecil gitu kan. Kemudian ada istilah grain sendiri atau butiran itu sendiri. Nah, kemarin di materi yang tentang material science itu yang dimaksud dengan struktur mikro itu adalah yang di sini. Jadi struktur itu maksudnya adalah struktur ini. Jadi kemarin ada proses gitu ya. Proses itu akan mempengaruhi bentuk dari butiran ini. Jadi proses, misalkan proses itu adalah proses pengelasan kah atau proses pengecoran kah misalkan. Nah, prosesnya apa itu akan mempengaruhi bentuk dan ukuran gitu ya. Bentuk dan ukuran dari struktur. Struktur itu yang dimaksud ya, struktur mikro ini gitu. Nah, bentuk dari struktur mikro ini nanti dia akan mempengaruhi terhadap kekuatannya atau terhadap propertiesnya nantinya gitu ya. Bentuk kecil, bentuk besar itu akan pengaruh terhadap kekuatan dari material tersebut begitu. Jadi nanti akan ada materi tersendiri tentang, atau di semester depan lah kira-kira begitu, nanti akan ada pelajari tentang hal-hal semacam ini gitu ya. Nah, oke, itu tadi penjelasannya. Sebenarnya masih ada satu lagi yang masih belum dijelaskan, memang sengaja tidak dijelaskan di situ, yakni jenis cacat ruang gitu ya, atau cacat bulk defect gitu ya. Jadi cacat ruang itu ya, kalau Anda bayangkan tadi ada cacat titik, kemudian garis, kemudian ada cacat bidang begitu, itu merupakan gambaran dari aspek cacat dari titik, kemudian satu dimensi, kemudian ada dua dimensi begitu. Nah, Anda bayangkan ketika itu dilihat dari skala atau dari sudut pandang yang ruang begitu, maka sebenarnya ya penjelasan dari cacat ruang itu ya sudah tergambarkan atau sudah diwakili dari cacat-cacat yang sebelumnya itu tadi gitu. Jadi cacat ruang itu ya kalau kita lihat nanti dia akan kita lihat secara tiga dimensi begitu, pastilah di situ juga akan terjadi cacat-cacat yang cukup banyak. Memang ya akan terjadi dislokasi, terjadi
vakansi kan gitu ya, terjadi impurities ya. Jadi memang tidak dijelaskan lebih jauh tentang cacat ruang, tetapi secara penjelasan ya seperti itu tadi, bahwa cacat ruang itu ya kita melihatnya cacat-cacat yang tadi itu secara 3 dimensi, kira-kira begitu. Demikian tadi penjelasan dari saya tentang materi cacat kristal, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika kurang paham, bisa didiskusikan di forum diskusi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.